Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Doa kita bersama, kiranya seluruh jemaat tetap dalam keadaan sehat selalu. Walaupun saat ini kita beribadah secara online, Bapak Ibu jemaat ada di rumah masing-masing, biarlah kita tetap dapat menikmati hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hambanya akan menghabiskan ibadah kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidup ku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, berlari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada minggu pagi ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari Yohanes pasal yang kelima ayat 24 yang berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah bangkit, maut telah dikalahkan. Dialah Allah yang hidup, Raja segala raja. Dia layak dipuji dan disembah. Saat ini kita rindu lebih dalam menikmati hadirat Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan hati yang rindu untuk diberkati oleh Tuhan, kita angkat pujian, layak dipuji disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan,
kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang mengagungkan Tuhan, membesarkan dan meninggikan nama Tuhan. Dan kami merindukan Tuhan berfirman kepada kami. Bimbing kami Tuhan, dan tuntun kami pada jalan-Mu yang benar. Dan oleh karena firman-Mu adalah pelita dan terang pada jalan kami Tuhan, terangilah jalan-jalan kami. Berikan kami pengetahuan tentang hidup ini dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menantikan firman-Mu. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat 24 sampai dengan 29. Yohanes 20, ayat 24 sampai dengan 29, saya akan membacakan dalam versi Alkitab, yaitu firman Allah yang hidup. Demikian pembacaan kita. Salah seorang murid bernama Thomas, si kembar, tidak hadir pada waktu itu. Ketika mereka berulang-ulang berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Ia menjawab, "Aku tidak akan percaya kecuali kalau aku melihat luka-luka bekas paku pada tangannya, serta menusukkan jariku ke dalamnya, dan memasukkan tanganku ke dalam lubang pada lambungnya." 8 hari kemudian murid-murid berkumpul lagi, dan kali ini Thomas ada bersama dengan mereka. Pintu-pintu terkunci, tetapi tiba-tiba seperti sebelumnya, Yesus berdiri di antara mereka dan memberi salam. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Tusukkan jarimu ke dalam tanganku, masukkan tanganmu ke dalam lubang pada lambungku,
Janganlah engkau tidak percaya lagi. Percayalah, Tuhanku dan Allahku, kata Thomas. Kemudian Yesus berkata kepadanya, engkau percaya sebab engkau telah melihat aku. Tetapi berbahagialah mereka yang belum melihat namun percaya. Murid-murid Yesus telah melihat dia melakukan banyak mukjizat lain di samping yang diceritakan dalam buku ini. Saudara-saudara, tema kita pada pagi ini berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus melenyapkan keraguan kita. Saya lebih senang menyoroti pribadi Thomas. Thomas, rasul yang mengalami transformasi paradigma rohani. Nah, mungkin kita tidak banyak mendapat informasi karena Alkitab sedikit menulis tentang siapa Thomas itu. Mari kita lihat siapakah Thomas itu. Thomas, ya, nama Thomas sendiri itu dari bahasa Aramaik, Ibrani Aramaik, artinya si kembar. Di dalam Markus pasal 3 ayat 18, Thomas masuk dalam deretan murid yang dipanggil dipilih oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 10 ayat 3, Thomas diutus sebagai rasul, apostolos. Kita bisa bandingkan Lukas pasal 6 14. Yesus menyebut mereka rasul, termasuk Thomas. Dan mari kita lihat lebih dalam lagi karakter seperti apa yang dimiliki Thomas ini. Pertama, Thomas adalah seorang pemberani. Terlihat di dalam Yohanes 1 ayat 16. Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi Thomas ini yang karakternya adalah bonek, bodoh-bodoh nekat ya. Yang kedua, Thomas adalah seorang yang sok tahu, tetapi tidak berpengetahuan. Coba kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus memakai kata dalam bahasa Yunani, hoi date, yang berarti tahu dan yakin. Tetapi Thomas pakai kata tidak tahu. Itu kata uk, hoi damin, artinya tidak pernah yakin dalam bentuk indikatif. Perfektum aktif, artinya dari dulu tidak pernah yakin kok. Bahkan sampai sekarang pun tidak akan yakin. Nah, kata tahu yang kedua dalam bentuk kata bahasa, hei demai. Ini bersifat infinitif perfektum aktif yang berarti sampai kapanpun tidak akan tahu dan yakin. Thomas ini orang yang skeptis, sangat skeptis. C.C. Bruce dalam bukunya Discipling mengatakan bahwa Thomas berkemauan keras dan selalu mengadakan penelitian tentang kemesiasan Yesus. Dia selalu mengadakan penelitian dan penelitian. Apakah Yesus benar-benar Mesias? Thomas pernah berkata bahwa tidak ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret. Karena Yesus tinggal di Nazaret. Dan memang dalam nubuatan Perjanjian Lama, Mesias itu datang dari Yerusalem. Tapi Mesias kok tinggal di Nazaret? Nah, ini menjadi pertanyaan Thomas. Ia tidak pernah percaya kepada pemberitaan kaum perempuan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sangat menganggap enteng para wanita. Ini Thomas ini benar-benar Yahudi asli. Nah, konsep iman Thomas sama dengan kaum rasionalis
Kita baca Yohanes pasal 20 ayat 25. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucurkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dalam bahasa Yunani, pisteuo, dalam bentuk subjungtif aorist aktif. Artinya, keyakinan Thomas itu menjadi sempurna andai kata tuntutan rasionya dipenuhi. Jadi percaya kepada Tuhan tidak dapat mengandaikan. Jadi kalau dia pakai istilah dalam tata bahasa subjungtif itu artinya andai kata, umpama. Ini dalam tata bahasa menunjukkan bahwa semua pengandaian. Saudara, iman kita tidak tergantung dari pengandaian. Tetapi banyak orang Kristen, memang dia Kristen, tetapi dipertanyakan sekarang, hidupmu itu andai kata atau tidak? Nah, di sini kita lihat bahwa percaya kepada Tuhan harus utuh dan bulat. Yang kelima, rasio Thomas dikuasai kehadiran Kristus. Maka Yesus hadir di dalam kemuliaannya. Yohanes 20:27, dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi kehadiran Kristus itu mentransformasikan paradigma dan worldview, pandangan hidup Thomas. Ini yang disebut metanoia, kelahiran kembali. Suatu paradigma yang sangat diubah, ditransformasikan, dipembaruan dari pola pikir yang terlalu rasio. Saudara, di Amerika Serikat pernah ada suatu universitas di mana seorang guru besar selalu mengajar. Tiap dia mengajar di kelas, dia selalu bertanya begini. Saudara, Tuhan itu tidak ada. Buktinya kita tidak bisa lihat dia. Tidak kelihatan kok. Tidak ada. Kalau dia kelihatan kita percaya. Berkali-kali dia masuk kelas itu dia selalu berbicara bahasa yang sama. Seorang murid, anak Tuhan sungguh-sungguh, yang baca Alkitab berkali-kali dan yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia ada. Suatu waktu dia saking dongkolnya, guru itu masuk di kelas, lalu dia berdiri, dia katakan, "Hei, murid-murid yang lain, apakah Anda melihat otaknya si guru besar ini? Apakah otaknya kelihatan enggak?" Murid-murid yang lain katakan, tidak kelihatan. Benar ya, tidak kelihatan ya. Berarti guru kita ini tidak punya otak. Guru besar itu marah. Kalau saya nggak punya otak, saya tidak mungkin mengajar kalian ilmu yang ilmiah. Tapi karena saya punya otak. Sekali lagi, murid-murid, otaknya kelihatan enggak? Ya tidak kelihatan. Ya berarti guru besar ini nggak punya otak. Demikian dengan Tuhan, Anda tidak bisa. Tuhan itu diandai-andaikan. Tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah krisis rasio yang dialami oleh Thomas. Rasio itu bukan dosa, tapi itu ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan. Tapi rasio tidak bisa mengukur keadaan dan keberadaan Tuhan. Ya, beberapa guru-guru besar teologi coba berusaha untuk coba merasiokan kebangkitan Yesus, dan mereka tidak bisa. Itu hanya kecuali paradigma diubah oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengubah pola pikir dan rasio ini terbuka di hadapan Roh Kudus. Akibat kelahiran baru kita lihat ada pengakuan iman. Yohanes 20:28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini pengakuan yang singkat. Namun saudara, ada dua kata yang disebutkan di situ, yaitu kata Kyrios, artinya Tuhan pemilik atas diri dan hidup Thomas. Maka disebut Kyrios. Tuhan itu pemilik. Tuhan itu yang memiliki Thomas. Kata kedua, Theos,
adalah Allah yang disembah dan dilayani Thomas. Dua hal ini terjadi ketika terjadi suatu perubahan paradigma. Thomas menurut tradisi gereja mula-mula menjadi rasul di India dan telah mati syahid di sana. Itu sebabnya sejarah membuktikan bahwa ada gambar-gambar Thomas, ada patung-patung menyerupai Thomas yang dibangun di India bagian utara. Jadi Thomas pernah menjadi misioneri di sana, paling sedikit Kristen sudah ada di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa Tuhan punya rencana. Ini yang disebut dalam bahasa teologi disebut providensia. Allah sudah melihat jauh sebelumnya. Orang seperti Thomas ini walaupun dia orang yang kritis, dia orang yang menggunakan rasio, tapi Tuhan mengubahkan seorang rasionalis menjadi seorang evangelis. Dan oleh karena itu Thomas membawa berita Injil sampai menginjili daerah India. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang kita lihat sesuatu hal yang sangat penting buat kita. Hanya ada satu masalah. Tuhan justru memuji orang yang tidak pernah ketemu dia dan orang yang percaya tapi tidak melihat. Di sini kita lihat bahwa Tuhan memberi penilaian terhadap iman Thomas yang hanya bergantung dari rasio. Tapi dia katakan di sini, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kita lebih berbahagia daripada Thomas. Jadi oleh karena itu jangan andalkan rasio. Yakinlah sepenuhnya kehadirannya ada sampai sekarang. Setelah 2000 tahun lalu dia bangkit, sampai sekarang dia ada pun di sini. Dia ada di dalam gereja. Dia ada di dalam keluarga. Dia ada di tengah-tengah saudara yang sedang ibadah di rumah. Dia ada. Dia hadir dalam kuasa kebangkitannya. Inilah rasionalis yang menjadi evangelis. Saya harap kita semua ambil sikap seperti ini. Kita mau mempunyai iman lebih daripada Thomas. Yakinkanlah bahwa kebangkitan Yesus merubah paradigma kita dan kebangkitan Yesus sampai hari ini ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa kuasa kehadiran Tuhan mengubah segala sesuatu. Mengubah pikiran kami yang terlalu kritis, mengubah pola hidup kami, merubah juga Tuhan iman kami yang setengah-setengah ini menjadi iman yang bulat dan yakin sepenuhnya bahwa Yesus sudah bangkit dan kuasa kehadiran kebangkitannya masih ada sampai hari ini, ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Bapa, kami doakan supaya jemaat-jemaat-Mu semakin kuat menghadapi situasi sekarang ini yang bukan hanya membutuhkan iman, tapi membutuhkan penyerahan diri, komitmen kepada Tuhan, dan semakin memberi diri kepada Tuhan dalam penguasaannya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di layar monitor tertera nomor rekening gereja. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening tersebut dan dapat juga diberikan melalui bendahara gereja. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan jemaat yang sudah memberikan persembahan melalui transfer kepada rekening gereja. Sebelum memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan bagi kami semua jemaat Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam usaha dan di dalam keluarga kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami pada pagi hari ini.
Sebentar Tuhan kami rindu memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang kami kumpulkan. Dan Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah dipakai untuk perluasan kerajaan Allah lewat gereja Tuhan di gereja Korintus di tempat ini. Dan juga untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan di ladang misi. Terima kasih Bapa di surga, ini ucapan syukur kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengiringi kita dalam memberi persembahan, kita angkat pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat GMI Korintus, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami, atas karunia yang begitu besar yang kami alami semua jemaat GMI Korintus Raffles Hill Cibubur. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu.
Terima kasih atas napas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan jemaat-Mu yang Tuhan berikan pribadi lepas pribadi. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami naikkan doa syafaat kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Bapa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Jikalau ada yang berbeban berat oleh karena keadaan perekonomian yang tidak baik, atau oleh karena pergumulan dalam kesehatan, kami mohon ya Tuhan, Engkau curahkan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa juga untuk para misionari yang bekerja di ladang Tuhan, yang tersebar di beberapa tempat di planet bumi ini ya Allah. Kami mohon kemurahan-Mu juga bagi mereka ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu bagi mereka, limpahkan berkat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa, di dalam pelayanan mereka, baik kesehatan mereka, untuk semua kegiatan-kegiatan mereka ya Tuhan. Engkau senantiasa melindungi mereka. Dan biarlah melalui mereka ya Bapa, semakin banyak lagi yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Berkati anak-anak yang saat ini oleh karena terdampak pandemi COVID-19, mereka ada sekolah melalui online juga dari rumah. Tuhan kiranya memberkati mereka juga. Berkati mereka satu persatu, biarlah mereka tetap semangat ya Bapa di dalam belajar untuk menggapai cita-cita mereka. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami, Wakil Presiden, beserta seluruh komponen perangkat negara kami ini ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka, curahkan kuasa-Mu bagi mereka Bapa. Curahkan hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Supaya melalui mereka Bapa, mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang terbaik untuk mereka lakukan untuk kondisi negara ini, untuk mereka boleh berbuat yang terbaik ya Tuhan bagi bangsa dan negara ini, terlebih bagi warga negara yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Tuhan, kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan, pengampunan Tuhan bagi kami semua warga negara Indonesia ini Bapak. Luputkanlah ya Bapa semua ketakutan-ketakutan daripada bangsa dan negara kami ini. Biarlah kami juga mampu Tuhan untuk mengalami semua kondisi ini sampai akhir daripada pandemi ini berlangsung. Demikian juga ya Tuhan, berikan kepada bangsa dan negara kami ini kesatuan. Jauhkan perpecahan ya Bapa dari tengah-tengah negeri kami ini, sehingga negeri kami ini boleh mampu berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Inilah permohonan doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus memberikan kita kemenangan, dan kebangkitan Kristus memberi kita keyakinan, sehingga kita tidak lagi ragu dan bimbang. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki hari-hari kita sepanjang minggu di depan. Mari kita pegang janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau menaikkan syukur atas perbuatan Tuhan, atas saudara-saudara kami yang berulang tahun pada beberapa waktu yang lalu. Kami ingat Ibu Naomi Apriani Sihaloho yang berulang tahun pada tanggal 15 April yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati ibu kekasih ini dengan kekuatan, hikmat, dan pertolongan Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang setia di dalam melayani baik suami, anak. Kami yakin dan percaya bahwa anugerah Tuhan tetap menyertai dalam kehidupan ini dan menikmati hidup bersama dengan Kristus yang hidup. Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun pernikahan pada tanggal 16 April yang lalu
antara Bapak Medi Elias Janis dan Ibu Atin. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil untuk dipersatukan. Dua menjadi satu. Kiranya berkat Allah Tritunggal tetap menjadikan mereka satu di dalam Engkau Tuhan. Berkati kelangsungan hidup pernikahan mereka sampai kepada anak cucu. Kami yakin dan percaya Tuhan jadikan keluarga mereka ini keluarga misioner, di mana mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan syukur atas perbuatan Tuhan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 15 dan 16 April yang lalu. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menjaga keluar masukmu, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Mari kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian dan kehidupan keluarga kita. Amin.